Yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Bismillah, Ustadz, bagi muazzin yang mengumandangkan azan, sallu fi buyutikum, apakah setelah muazzin mengumandangkan azan, dia juga harus kembali ke rumahnya? Kita perlu ingatkan ada dua lafaz yang sahih dalam masalah ini. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Dan sallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian sementara ada di posisi kalian, ya. Dan ini hukum asalnya, penggunaannya adalah ketika dalam hadis Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar dan yang lainnya, ini ketika suasana hujan yang lebat ini, Nabi kita SAW menyuruh untuk mengganti ucapan hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, atau salatlah di tempat-tempat kalian berada saat itu, ya. Dengan demikian berarti kita salat di tempat kita berada. Yang di rumah tetap di rumahnya, salat di rumahnya. Dan orang yang berada di masjid, maka tetap salat di masjid, ya, tetap salat di masjid. Utamanya mereka memang rumahnya di masjid, ya. Dia tinggal di masjid. Dia memang muazzinnya masjid, maka tidak terlarang. Jadi sebenarnya bukan persoalan, ya, bukan persoalan tidak boleh saat sekarang orang sholat di masjid. Tapi persoalannya adalah menghindari jumlah yang banyak yang berkumpul di masjid. Meminimalisir kita berkumpul dalam jumlah yang banyak di satu tempat. Ya, mungkin ada sebagian mengatakan, kenapa cuma di masjid? Di tempat-tempat yang lain juga kenapa tidak dilarang? Itu jelas, ya, tidak dianjurkan, ya, tidak diperintahkan. Tapi ini kan berkaitan dengan apa yang selama ini hukum asalnya sangat-sangat dianjurkan, ya, untuk dilakukan, yaitu kumpul di masjid, mendatangi masjid. Maka ketika ada hukum yang berbeda, maka inilah kenapa mesti dilarang, ya. Kalau sesuatu yang memang tadinya dilarang, tadi yang tidak dianjurkan, memang tidak perlu lagi dikatakan bahwa jangan, karena memang sejak awal tidak dianjurkan. Tapi ini masjid, salat jamaah, salat Jumat yang tadinya kita sangat dianjurkan, bahkan ancaman bagi laki-laki yang tidak mendatanginya pada dalam keadaan sehat walafiat, kalau tidak mau mendatanginya. Maka di dalam suasana saat sekarang ini, ulama melihat, ya, dan apalagi terbukti dengan beberapa survei yang ada dan beberapa keterangan-keterangan dari tim medis, ya, orang yang masih memaksakan salat Jumat dalam kondisi yang seperti saat sekarang ini sangat memudahkan, ya, sangat memungkinkan untuk tersebarnya. Maka kita dilarang untuk ngumpul-ngumpul, ya. Tapi kalau seorang yang 1-2 orang di masjid, tinggalnya memang di masjid, ya, dan orang tidak datang ke masjid, dan dia, ya, ke rumahnya. Kemana ke rumahnya? Padahal rumahnya di masjid, ya. Bukan berarti tidak boleh sholat di masjid, ya. Jadi jangan setelah di azan dia pergi keluar, tapi karena tidak punya rumah, sholat di luar masjid, ya. Bukan gitu maksudnya. Jadi tetap, ya, bagi yang muazzin, bagi yang tinggal di masjid, ya, 1-2 orang, yang berapa orang yang situ, tetap silahkan melaksanakan sholat di masjid. Adapun kita-kita yang tidak tinggal di masjid, maka kita silahkan sholat di tempat kita masing-masing. Begitu maksud dari syariat dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira untuk sementara itu dulu yang bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk selanjutnya, sekali lagi kami persilahkan bagi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, ikhwah dan akhwat, dalam taklim-taklim yang kita adakan, jika ada masalah-masalah yang kurang difahami dari apa yang telah kami jelaskan dalam taklim-taklim, kajian-kajian yang kami adakan, silahkan dikirimkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan dianggap layak untuk dijawab, dan yang kami ketahui jawabannya, insyaallah akan kita jawab dalam kesempatan Jumat seperti hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.